Ya, hari ini kan sidang laporan hasil mediasi. Yang kemarin mediasinya itu sudah gagal. Gitu. Dalam sidang mediasi ini agendanya juga ditambahkan dengan pembacaan gugatan. Sekaligus kesempatan bagi para penggugat ini untuk menetapkan atau melakukan perbaikan gugatan. Nah, kami berdasarkan hasil rapat dengan tim lawyernya Resa, kami meminta waktu 1 minggu kepada majelis hakim untuk melakukan perbaikan gugatan, bukan perubahan, karena ada materi-materi teknis yang itu perlu kita perbaiki, termasuk juga surat kuasa gitu, materi-materi itu. Jadi kita minta waktu 1 minggu itu untuk melakukan perbaikan gugatan. Jadi oleh majelis tadi ada posita yang harus diperbaiki. Positanya seperti apa? Oh, tadi bukan posita ya, tapi lebih pada poin alamat sama surat kuasa gitu. Kalau surat kuasa kan ada penambahan kuasa baru yang itu pun juga harus dimasukkan dalam gugatan. Ada juga perubahan alamat. Tadi alamat itu kan kemarin pada saat waktu penyampaian gugatan itu kan alamatnya kan sempat tidak nyampai dari pihak pengadilan, sehingga waktu itu dilakukan perubahan. Nah, karena perubahan itu di awal sebelum dilakukan proses jawab jinawab, maka saat ini pun juga harus dilakukan perubahan. Gitu. Perbaikan. Artinya alamat awalnya di mana dan sekarang perubahannya harus di mana? Kemarin itu kan sempat disampaikan di Tangerang Selatan, gitu. Sempat disampaikan di sana. Sempat juga ternyata ada tempat lain gitu loh. Ada beberapa rumah. Kalau secara teknis kami masih belum memahami betul karena kami pakai tambahan. Kalau pada poinnya itu ada beberapa tempat tinggal dari Dinada itu yang kita masukkan dalam gugatan. Nah, setelah kita tahu pastinya itu di mana berdasarkan kehadiran dari kuasa penggugat, maka itu kita tetapkan dalam perbaikan gugatan nanti gitu. Nanti akan kita sampaikan setelah perbaikan gugatan gitu. Oke. Majelis tadi kan menyarankan untuk melakukan upaya perdamaian begitu. Nah, Ya. menanggapinya seperti apa? Kalau upaya perdamaian itu bagi kami sebagai penggugat itu sudah kita buka ruang seluas-luasnya pada saat mediasi kemarin. Makanya mediasi itu sempat kita minta penundaan 2 minggu dengan harapan pihak tergugat ini dalam hal ini Dinada itu hadir. Namun dua kali penundaan mediasi itu pun juga tidak hadir. Bahkan keinginan kami untuk berbicara via telekonferensi, Zoom ataupun via video WA itu juga tidak dikabulkan oleh Dinada. Padahal waktu itu sudah dikasih ruang bagaimana kalau pertemuan ini karena kesibukannya tergugat dikasih kesempatan untuk melakukan video call. Ternyata dari pihak tergugat itu tidak ada respon sehingga mediasi itu gagal menuju temu. Nah, kalau ke depan ada perdamaian, lah namanya kita itu terus beritikat baik. Kalau memang ada upaya dan itu bisa membuat kebaikan bagi bersama, tetap kita ambil. Gitu. Jadi ada pernyataan dari Dinada mungkin? Pengakuan. Ya, pengakuan. Oke, pengakuan itu kan kalau secara hukum kami kan isi gugatan kami itu kan satu meminta pengakuan, kedua meminta ganti rugi. Karena penggugatnya itu ada 3, Resa, Dino, dan istrinya Pak Dino yang sudah merawat Resa. Nah, pasca adanya pengakuan itu bagi kami secara hukum, karena itu pengakuan itu disampaikan di publik, kita pun juga tidak bisa memberikan gambaran sebagai kuasa hukum karena tidak kami temukan pengakuan itu dalam jawaban gitu. Sedangkan proses pengakuan itu disampaikan setelah selesainya mediasi yang dianggap gagal. Padahal pada saat mediasi kita berupaya untuk menghubungi Dinada agar hadir maupun ikut dalam mediasi tersebut. Ternyata mediasinya gagal. Seperti itu pasca pengakuan. Nah, pengakuan itu sendiri disampaikan ke publik kan. Dan sampai hari ini tidak ada respon apa-apa dari pasca pengakuan itu. Ya. Dari pihak Resa kenapa yakin untuk mempertahankan gugatan dan sejauh ini bagaimana komunikasi antara kedua belah pihak? Nah, kalau kami sejak awal materi gugatan itu kan sudah jelas minta pengakuan dan juga meminta ganti rugi. Gitu. Tapi secara normatif kita pengakuan masih belum dapat. Adanya pengakuan kan di publik, nggak di persidangan. Gitu. Nah, itu alasan kita mempertahankan gugatan. Nah, yang paling tambahan juga menjadi pertimbangan kami, sempat ada anggapan bahwasannya narasi-narasi yang beredar di luar itu
Reza ini hubungannya baik. Selama ini dipenuhi segalanya oleh Denada. Nah, narasi-narasi itu bagi kami itu adalah sebuah asumsi atau sebuah alibi saja. Karena faktanya tidak pernah ada kebaikan-kebaikan yang sama, tidak pernah ada. Gitu. Sehingga ada ungkapan bahwa kita dianggap drama. Nah, forum pengadilan ini pun juga menjadi bagian dari kami pembuktian siapa yang berdrama dan siapa yang memainkan fakta. Karena kita menyampaikan gugatan ini sesuai dengan fakta yang dialami oleh Reza selama 24 tahun terakhir. Gitu. Nah, kuasa hukum Denada tadi mengatakan bahwa sebenarnya ada komunikasi kok setiap banyak komunikasi gitu yang dilakukan Denada. Cuma Reza nggak balas, mungkin Nah, tanggapannya. ini kan sepihak. Kalau ngomongin komunikasi, kami tegaskan kalau ngomongin komunikasi itu sebelum adanya gugatan kan disampaikan oleh orang tua pengasuhnya Reza. Nomornya diblokir sama Denada. Nah, komunikasi itu baru dilakukan oleh Denada itu ketika sudah tertutup masa mediasi dan adanya pengakuan Denada di media sosial. Itu. Nah, bisa disimpulkan sendiri kan apa motif dari pengakuan tersebut dan apa yang menjadi alasan-alasan dilakukan upaya-upaya itu. Jadi kalau kami tetap membuka itikat baik sepanjang ini memang benar-benar dilakukan sebagaimana lazimnya. Namanya orang membuat pengakuan ibu dan anak itu lazimnya kan diikuti oleh upaya-upaya baik yang saat ini pun juga tidak dirasakan oleh Reza. Itu.